Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Budi. Ya, pada kesempatan kali ini Budi akan kembali menemani teman-teman semuanya untuk belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5, tema 8, subtema 1, dan kita sudah memasuki pembelajaran kedua. Nah, seperti biasanya ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kelancaran selama proses pembelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar tentang peristiwa dalam teks fiksi. Kita juga akan mempelajari tentang siklus air. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang lagu air terjun. Wah, ada nyanyinya. Mantap nih. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tentunya agar teman-teman menjadi lebih paham materinya. Yuk langsung saja kita awali pembelajaran dengan bernyanyi. Teman-teman ikut bernyanyi ya. Perhatikan lagu berikut ini. Lagu air terjun, ciptaan dari A.T. Mahmud. Sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terhempas, air terjun di lembah mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terhempas, air terjun di lembah mengalir terus. Nah, itulah dia teman-teman lagu tentang air terjun karangan atau ciptaan dari A.T. Mahmud. Bagus bukan? Nanti teman-teman praktekin menyanyi ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Nah, teman-teman, asal teman-teman tahu bahwa air di bumi ini tidak akan pernah habis. Mengapa? Karena akan terus mengalami siklus air atau perputaran. Yang ada hanyalah air cuma berpindah tempat, tetapi jumlahnya tidak berkurang atau akan selalu ada di bumi. Nah, untuk lebih memperjelasnya, perhatikan siklus air pada gambar berikut. Perhatikan teman-teman. Nah, siklus air ini terjadi 3 tahap. Dimulai dari ada tahap evaporasi, dilanjutkan presipitasi, dan ada tahap kondensasi.
Apa itu evaporasi? Jadi, evaporasi merupakan penguapan. Nah, teman-teman perhatikan, dengan adanya sinar matahari yang mengenai air, baik itu di air laut, air danau, sungai, ataupun air-air lainnya yang ada di muka bumi ini. Kalau terkena panas matahari, maka akan terjadi proses penguapan, ya. Ingat ya teman-teman, penguapan, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Naik ke atas, lalu terjadilah proses presipitasi. Apa itu proses presipitasi? Jadi, uap air yang sudah naik ke atas ini akan mengalami pengendapan. Jumlahnya yang kian banyak, dan kian banyak bergabung, ya. Setelah mengendap atau presipitasi, kemudian terjadilah proses kondensasi atau proses pengembunan. Nah, ketika massa atau berat dari air yang ada di atas sudah tidak bisa tertahankan lagi, maka akan turun ke bumi. Jadilah hujan. Nah, hujan ini bisa kembali ke laut, bisa kembali langsung ke sungai, ataupun ke danau. Nah, air yang meresap melalui tanah, air hujannya ya, lama-lama juga akan menjadi air tanah, dan air tanah itu pun akan mengalir ke sungai, ya. Kembali lagi menguap. Terus-menerus perputaran seperti itu ya. Maka dari itu, air tidak akan pernah habis di bumi ini karena mengalami siklus atau daur air. Cukup jelas ya teman-teman? Nah, sekarang kita akan mencoba belajar tentang memahami urutan peristiwa pada teks fiksi atau cerita, di mana pada kesempatan kali ini ada cerita semut dan beruang. Pada suatu hari, Barry si beruang melihat ke dalam mata air. Barry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja, pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Barry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Dia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau!" ancam beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Barry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Barry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak. "Tak ada gunanya sembunyi. Aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Barry. "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Barry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Barry beruang sangat marah. Namun, semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Barry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. "Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya." Tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik. "Jangan pergi ke mata air itu, pulanglah. Kalian dalam bahaya." Barry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi, semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah.
Beri beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Kan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon oak tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalam dan mulai menggali sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali? Tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap beri beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya, kata para semut. Bahaya sekali, seru tikus tanah. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami, hanya karena kami mengambil air dari mata air, kata semut. Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok aku akan hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan buang! Lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu, semut hitam, saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita tentang semut dan beruang. Sekarang kita akan belajar tentang urutan peristiwa pada cerita. Coba teman-teman diingat-ingat, ada beberapa peristiwa penting yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang pertama, Beri si beruang melarang semut hitam mengambil air di mata air. Semut hitam menolak permintaan Beri. Akhirnya Beri marah dan mengancam semut hitam. Semut lain khawatir pada semut hitam karena tak kunjung pulang dan mendengar bahwa Beri lah penyebabnya. Dibantu dengan tikus tanah, para semut membuat jebakan pada Beri hingga akhirnya Beri berhasil terperangkap. Semut hitam telah kembali, rupanya ia hanya terpeleset dan kehidupan semut pun jadi damai dan bahagia. Nah, itulah teman-teman, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar demi mewujudkan cita-cita teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.